Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Ini adalah pertemuan kedua kuliah pengantar ekonomi mikro. Jadi kita akan membicarakan tentang demand ya. Demand itu adalah permintaan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, entah itu barang maupun jasa, dan itu disertai dengan kemampuan kita dalam membeli barang atau jasa, maka terjadilah yang namanya permintaan. Oke. Jadi permintaan itu merupakan berbagai jumlah barang yang dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Mohon dipahami, konsep permintaan ini sudut pandangnya adalah dari pembeli ya. Jadi demand, permintaan itu sudut pandangnya jadi pembeli. Jadi yang namanya pembeli pasti menginginkan harga barang yang murah. Oleh karena itu, the law of demand menyatakan bahwa terdapat hubungan yang berlawanan antara price and quantity demand. Asumsi faktor yang lainnya dianggap tetap ya, yaitu ceteris paribus. Jadi kalau permintaan yaitu sudut pandangnya adalah dari pembeli, maka pembeli pasti akan sangat senang sekali kalau misalkan harga suatu barang atau jasa itu murah. Jadi ketika harga barang itu murah, maka akan banyak barang yang akan diminta oleh konsumen. Jadi sebenarnya hukum permintaan itu adalah ketika harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta itu akan meningkat. Dan ketika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel dari permintaan. Jadi di sini ada harga, taruhlah di sini barangnya adalah es krim cone. Jadi ketika harga barang itu 0 dolar gitu ya, maka jumlah barang yang diminta adalah 12, dan ketika harganya itu naik, di sini naik setengah dolar, ini menjadi kuantitinya menjadi menurun menjadi 10. Begitupun seterusnya sampai harga suatu barang itu 3. Ini di harga tertinggi dan kuantiti yang diminta ini 0. Jadi di sini tabel ini itu menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantiti. Diingat ya, kalau misalkan permintaan itu pasti ketika harganya itu meningkat, maka kuantiti atau jumlah barang yang diminta itu pasti akan turun. Jadi diingat yang namanya permintaan, ketika harganya meningkat, maka kuantiti yang diminta itu akan turun. Oke, jadi dari tabel permintaan tadi kita akan bisa menggambar suatu kurva, namanya adalah kurva permintaan. Jadi yang namanya kurva permintaan itu adalah kurva yang meluncur dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi kalau kita gambarkan nanti dari kiri atas ke kanan bawah, gambarnya adalah downward sloping. Jadi downward sloping itu menunjukkan bahwa slope-nya itu adalah bersifat negatif ya, karena dia slope-nya turun, jadi slope-nya itu negatif. Negatif itu menggambarkan hubungan yang berlawanan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Jadi kalau kita gambarkan harga dan kuantitinya gitu ya, ketika harganya itu 3 dolar ini ya, maka dia berada di sini, jumlah barang yang diminta adalah 0. Dan ketika harganya 2,5, maka jumlah barang yang diminta adalah 2. Jadi ada 2 es krim cone yang dibeli oleh konsumen. Ketika harga es krim cone 2 dolar, jumlah barang yang diminta adalah 4. Begitupun seterusnya sampai nanti harga es krim cone itu 0 dan jumlah barang yang diminta adalah 12. Jadi di sini bisa kita tarik garis lurus. Nah, garis lurus di sini ini dari kiri atas ke kanan bawah, ini kan menurun ya kurvanya. Jadi ini menunjukkan hubungan yang berlawanan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Kalau misalkan dari kurva ini kita mau tahu nih nanti fungsi permintaannya. Nah, fungsi permintaannya belum ya. Jadi yang namanya fungsi permintaan itu adalah Q sama dengan A min BP. Jadi min BP ini adalah gradiennya. Slope-nya itu adalah B, karena dia downward sloping maka di sini negatif. Di mana Q
Ini mohon maaf karena ini tadi sudah saya ketik tadi ya. Ini contoh yang tadi. Ini saya kasih putih dulu. Jadi di mana Q itu adalah quantity of demand, P itu adalah price, A adalah konstanta, A ini pasti nilainya adalah lebih besar dari 0, dan B itu adalah gradien atau kemiringan garis. Nilai dari B itu akan selalu kurang dari 0. Nah, kalau yang Q itu adalah fungsi permintaan, nah yang P ini adalah fungsi matematikanya dari kurva tersebut. Jadi P itu akan sama dengan A per B min 1 per B Q. Nah, caranya gimana Bu? Kok bisa seperti itu gitu ya? Caranya adalah nah seperti ini. Coba diperhatikan. Nah, taruhlah di sini ada Q sama dengan A min BP. Ketika ini kita balik di sini, BP sama dengan A minus Q. Jadi P sama dengan ini A dibagi sama B, A per B min Q per B. Ini Q dibagi sama B ya. Jadi P sama dengan A per B minus 1 per B kali Q. Nah, P sama dengan A per B min 1 per BQ ini adalah fungsi matematika dari kurva tersebut. Nah, kalau fungsi matematikanya seperti ini, maka kita bisa tahu slope-nya B itu sama dengan delta P per delta Q. Delta P per delta Q itu sama dengan P2 min P1 dibagi Q2 min Q1. Sedangkan fungsi permintaannya adalah Q sama dengan A min BP. Jadi yang ini itu adalah fungsi permintaan, di mana B sama dengan delta Q per delta P, yaitu Q2 min Q1 dibagi P2 min P1. Jadi jangan sampai salah, kalau yang fungsinya adalah fungsi P, itu slope-nya adalah dP per dQ, ini ya, dP per dQ. Kalau fungsinya Q, ini dQ per dP. Taruhlah contohnya ada suatu fungsi permintaan Q sama dengan 100 minus 25P. Ketika kita ubah ke dalam bentuk fungsi P, jadi 100 ini kan A-nya ya, sedangkan 25 ini kan B-nya. Jadi 100 per 25 gitu ya, yaitu 4 dikurangi 1 per B, 1 per 25, berarti di sini minus 1 per 25 Q. Jadi fungsi P nya adalah P sama dengan 4 min 0,04 Q. Oke, kita balik lagi ke kurva yang tadi. Nah, tadi kurvanya seperti ini ya. Tadi kurvanya seperti ini. Kalau kita diminta untuk menulis fungsinya seperti apa, jadi fungsi permintaannya adalah yang pertama yang perlu kita lakukan, kita harus mencari B terlebih dahulu. Jadi ketika kita tahu fungsi di sini gitu ya, terkadang kalau matematika itu kan dimulai dari Y sama dengan A plus BX ya. Nah, sama halnya dengan di sini. Jadi Y-nya ini kan P. Jadi kalau kita nulis fungsi matematikanya dari kurva ini itu adalah P sama dengan A per B min 1 per B Q. Jadi ketika di sini dituliskan, kita harus cari B terlebih dahulu. B dari fungsi P itu adalah P2 min P1 dibagi Q2 min Q1 sama dengan 0,5 dibagi 2 gitu ya, itu sama dengan 0,25. A nya itu kita masukkan, tinggal dimasukkan di fungsi P karena kita cari fungsi P terlebih dahulu. Jadi P sama dengan A per B min Q per B. Kita masukkan salah satunya yang P nya 0, P nya 0 dan Q nya adalah 12. Jadi di sini P nya dimasukkan 0 sama dengan A dibagi B nya adalah 0,25 dikurangi 12 per 0,25. A per 0,25 sama dengan 12 dibagi 0,25. Jadi A sama dengan 12 ya. Jadi ini bisa dicoret, jadi A sama dengan 12. Nah, nanti P nya itu adalah 12 dibagi 0,25 ya, karena P itu adalah A per B dikurangi 1 per 0,25 Q. Jadi P sama dengan
48 min 4Q. Kalau kita balik gitu ya, fungsi Q sama dengan 12 min 0,25P. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi saran saya adalah ketika Anda diminta untuk mencari fungsi permintaan, yang pertama adalah kita harus cari B-nya terlebih dahulu, slope-nya. Nah, kita mau cari fungsi apa nih? Kalau kita pertama adalah cari fungsi P, maka slope-nya adalah P2 min P1 per Q2 min Q1. Kalau kita cari fungsi Q, maka slope-nya adalah Q2 min Q1 per P2 min P1, seperti itu. Jadi setelah itu kita bisa cari A-nya atau konstantanya. Caranya tinggal dimasukkan salah satu nilai P dan Q ke rumus. Kalau kita cari slope-nya tadi adalah slope Q, maka masukkan rumus Q. Kalau kita cari slope-nya di sini adalah P, maka kita tinggal masukkan rumus P di sini. Nah, setelah B ketemu, A ketemu, maka fungsi P pasti akan ketemu. Setelah itu, kita akan tahu fungsi P gitu ya. Baru kita akan mengubahnya dalam fungsi Q. Nah, caranya adalah seperti itu. Oke, ini tadi sudah. Jadi tadi ketemu bahwa Q sama dengan 12 min 0,25P. Jadi terbukti nanti bahwa A itu konstantanya itu pasti lebih besar dari 0. Ini A ya, lebih besar dari 0. Dan B gradiennya itu kurang dari 0. Di sini 0,25P gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini tadi sudah. Nah, sekarang kita ke market demand. Market demand itu adalah penjumlahan seluruh demand individu gitu ya, barang dan jasa tertentu. Jadi secara grafis, permintaan pasar itu diperoleh dengan menjumlahkan individu demand secara horizontal. Jadi kalau kita ada kurva demand ya, ini ada 3 kurva demand di sini. Ada Q1, Q2 dan Q-T gitu ya. Nah, Q-T itu diperoleh dari penjumlahan Q1 ditambah Q2, di mana harganya itu tetap 250. Jadi di sini 250, Q1-nya adalah 10 dan Q2-nya adalah 15. Jadi kita tinggal tambahkan saja Q1 dan Q2. Baru kita akan mendapatkan Q-T. Begitupun juga ketika harganya 500. Ketika harganya 500, Q1-nya di sini adalah 10 dan Q-T-nya adalah 15. Maka di sini ketika harganya 500 gitu ya. Q1-nya berapa? Maaf, Q1-nya 5 ya. Q1-nya 5 dan Q2-nya adalah 10. Jadi di sini Q-T-nya adalah 15. Jadi kita nanti akan bisa menggambar market demand-nya. Oke. Nah, di sini ada asumsi ceteris paribus di mana faktor-faktor yang lainnya asumsinya adalah tetap. Other things being equal gitu ya. Jadi yang namanya ceteris paribus nanti akan menjadikan harga yang rendah gitu ya. Harga yang lebih rendah itu mengimplikasikan lebih besarnya kuantiti barang yang akan diminta. Saya lanjutkan. Kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu akan bisa menimbulkan pergerakan kurva dan pergeseran kurva. Diingat kalau pergerakan kurva berarti di kurva itu sendiri. Jadi pergerakan kurva itu kurvanya bergerak di titik-titik yang ada di kurva itu sendiri. Sedangkan pergeseran kurva berarti demand-nya, kurva demand-nya itu bisa bergeser, entah itu bergeser ke kanan maupun bergeser ke kiri. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mendorong permintaan. Yang pertama adalah pendapatan dari konsumen. Kedua adalah harga barang yang berhubungan. Jadi harga barang yang berhubungan dengan barang yang diminta itu misalnya seperti ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Yang ketiga adalah selera dan yang keempat adalah ekspektasi. Oke, lanjut kita ke pergerakan kurva demand ya. Jadi yang namanya pergerakan kurva demand itu namanya movement along the demand curve. Nah, movement along the demand curve itu disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Jadi tadi kita tahu ya bahwa jumlah barang yang diminta entah itu semakin meningkat maupun semakin menurun itu disebabkan oleh harga. Nah, ketika harga barang itu naik
Misalnya di sini dari $2 ke $4, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun dari 20 ke 12 ya. Oleh karena itu akan ada movement along the demand curve, yaitu dari A ke C seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bisa bilang kurva demand itu bisa bergerak ke arah mana, ke arah atas maupun ke arah bawah. Jadi bergerak ke arah atas, ke A ke C, itu ketika harga barang naik, maka hal ini akan menyebabkan jumlah barang yang diminta menjadi menurun. Sedangkan kalau misalkan harganya itu turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat, dan ini akan menyebabkan pergerakannya ke bawah seperti itu. Kalau ini kan pergerakannya ke atas. Paham ya? Oke, kita lanjut ke change in demand. Jadi yang namanya perubahan di kurva permintaan, selain pergerakan, itu ada juga pergeseran. Nah, yang namanya bergeser, kurva demand itu bisa ke kiri atau ke kanan. Nah, ini yang disebabkan oleh perubahan hal-hal lain yang mempengaruhi permintaan. Salah satunya adalah yang pertama, ini bisa increase in demand itu disebabkan oleh pendapatan. Jadi ketika pendapatan itu naik, ketika selera itu naik, ketika ekspektasi dari konsumen itu meningkat, maka hal ini kan nggak bisa direpresentasikan di sini. Ini kan harga, ini kan jumlah barang yang diminta. Ketika pendapatan naik, pendapatan kan tidak ada di grafik ini gitu ya, itu adalah faktor luar. Nah, ketika pendapatan itu naik, apalagi pada barang-barang yang normal good gitu ya, maka hal ini akan menyebabkan konsumen membeli lebih banyak barang gitu ya. Makanya ketika pendapatan itu naik, maka jumlah barang yang diminta pun akan naik, sehingga hal ini akan menyebabkan pergeseran kurva demand dari D1 ke D2. Jadi nanti akan ada pergeseran kurva ke arah kanan gitu ya. Dan ketika pendapatan itu turun, selera turun, ekspektasi juga turun, maka hal ini akan menyebabkan kurva demand itu menurun, decrease in demand, karena nanti akan ada jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu akan menurun gitu ya. Asumsinya harga barang dari es krim cone ini tetap, jadi akan ada nanti decrease in demand. Oke, kita lihat satu-satu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika pendapatan dari konsumen itu meningkat, maka untuk permintaan untuk normal good itu akan meningkat. Dan ketika pendapatan meningkat, permintaan untuk inferior good akan turun gitu ya. Nah, itu bisa seperti ini. Jadi di sini ketika ada increase in demand, maka akan bergeser kurva ini dari D1 ke D2 gitu ya. Ketika inferior good, maka akan terjadi decrease in demand. Jadi diingat, kalau barangnya barang normal, maka akan terjadi peningkatan permintaan. Tetapi kalau misalkan barangnya adalah inferior gitu ya, barang-barang yang mungkin tidak kita butuhkan, maka akan terjadi penurunan kurva permintaan. Harga barang yang berhubungan pun juga seperti itu. Kita lihat di sini barang substitusi ya. Barang substitusi, jika harga barang X itu turun, permintaan terhadap barang Y akan berkurang. Maka X dan Y itu termasuk barang substitusi karena saling menggantikan gitu ya. Jadi ketika harga barang X turun, maka orang-orang akan berpindah ke barang X. Makanya permintaan terhadap barang Y pasti akan berkurang. Tapi ketika di sini harga barang X itu turun, permintaan terhadap barang Y bertambah. Maka X dan Y adalah barang komplementer karena saling melengkapi gitu ya. Jadi ketika harga barang X turun, orang-orang juga suka untuk beli barang X.
dan dia juga permintaan terhadap barang Y juga akan bertambah. Seperti itu. Ini adalah pergeseran kurva ketika terjadi yang namanya ini ya, increase in demand. Jadi di sini price, income, harga barang yang berhubungan, selera dan ekspektasi. Di sini harga itu akan menyebabkan pergerakan gitu ya, pergerakan di sepanjang kurva. Sedangkan keempat faktor ini akan menyebabkan pergeseran pada kurva permintaan. Nah, sekarang ini ada soal. Nah, ini ada soal Q1 dan Q2. Di sini yang termasuk fungsi permintaan yang mana? Yaitu adalah Q1. Jadi kita fokus ke Q1 ya. Tolong nanti bisa dikerjakan, silahkan dikerjakan dan silahkan dilatih sendiri. Jadi ini jawaban yang sudah saya siapkan ya. Jawabannya seperti ini. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.